Langsung saja kita kepada hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ila an qala al-khudlanu atau al-khidlanu. Ini hikmah yang keberapa? Yang ke-256. Al-khudlanu atau al-khidlanu, kullal khidlan atau kullal khudlan, an tatafarragha minasyawahili, an tatafarragha minasyawahili thumma la tatawajjahu ilaihi wa taqilla awaiquka thumma la tarhalu ilaihi. Al-khudlan atau al-khidlan, khidlan adalah maknanya hilangnya pertolongan dari Allah. Bisa saja diartikan kehinaan. Jika seorang hamba yang tidak ditolong oleh Allah hina, in yansurkumullah fala ghaliba lahum wa yaqdulkum faman dzalladzi yansurukum. Khidlan, al-khudlan atau khidlan. Jadi di saat Allah tidak memberikan pertolongan berarti terhinakan hamba tersebut. Bisa kita artikan kehinaan karena tidak ada pertolongan dari Allah, sebuah kehinaan. Dan Allah tidak menolong hamba sehingga menjadi hina. Kehinaan yang sesungguhnya kullal khidlan adalah an tatafarragha minasyawaghili. Di saat engkau terbebaskan dari kesibukan-kesibukan, ternyata engkau la tatawajjahu ilaih, ternyata kelonggaranmu tidak kau gunakan untuk menghadap kepada Allah. Wa taqilla awaiquka, dan di saat ringan bebanmu, sedikit halanganmu, thumma la tarhalu ilaihi, kemudian engkau tidak segera menuju kepada Allah. Maka di situ ada namanya a'iqah dan syahilah. Syahilah adalah kalau kita melakukan sebuah perjalanan, ada di kiri kanannya itu menjadikan kita itu tergoda, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, sehingga perjalanan kita terhambat, bahkan mungkin terhenti tidak sampai tujuan. Kita mau berjalan ngobrol lagi, kita berjalan ngobrol lagi, nggak sampai tujuan. Itu namanya syahilah. Tapi kalau awaik ada di tengah jalan kita, mengganggu kita. Jika ada seorang hamba yang dibebaskan oleh Allah dari gangguan yang ada di kiri kanannya, lah kok tidak segera meluncur menuju Allah, maka itu adalah termasuk kehinaan hamba yang dijauhkan oleh Allah dari taufik. Sebab al-khudlan atau khidlan lawan daripada taufik. Taufik itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk taat, artinya orang yang dicinta oleh Allah. Tapi kalau khidlan itu adalah di saat oleh Allah tidak diberi pertolongan sehingga susah melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Maka sekarang lihatlah dirimu sendiri. Apa yang ada di hadapanmu, dan apa yang menjadikan engkau lupa, dan apa yang menjadikan engkau lalai sehingga tidak segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di kiri kanan kita, apa? Di saat kita ingin menuju kepada Allah banyak hal. Asyawaghil, kesibukan. Kesibukan dan awaik, hambatan. Pada pertemuan yang lalu disebut tentang anak, harta. Jangan sampai menjadikan engkau lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, dunia, ini semuanya. Maka syaghilah yang menjadikan kita lupa dan lalai. Dunia dan seisinya ini akan bisa menjadi sesuatu yang menjadikan kita lalai dan yang menjadikan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana kita berurusan dengan dunia? Nah, inilah peringatan dari Ibn Atha'il As-Sakandari. Ada di antara kita ini yang dijauhkan dari kesibukan. Di saat engkau dijauhkan oleh Allah dari kesibukan itu, hendaknya kau segera menuju kepada Allah. Kemudian bertanyaannya, jika saya disibukkan, itu bagaimana sekarang? Bagaimana saya tidak sibuk dengan urusan dunia, sementara aku punya tanggung jawab, ada anak istriku? Ketahuilah bahwasanya mencari dunia ini ada martabatnya nanti. Ada mencari dunia yang sampai derajat haram adalah mencari dunia. Nah, dunia ini, mencari dunia
Mencari dunia yang diharamkan adalah jika kita mencari dunia hanya untuk dunia, bukan untuk Allah. Maka sangat sengsara hamba ini. Inilah hamba yang dikatakan hamba yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari dunia untuk dunia. Sehingga di saat dia mendapatkan dunia, tetap untuk dunia. Maka dunianya betul-betul menjadikan dia lupa kepada Allah. Mencari dunia untuk dunia. Tapi Anda hamba Allah Subhanahu wa taala, mencari dunia ada tujuannya. Mencari dunia karena ada pesan, ada perintah. Kau punya anak, kau beri nafkah yang semestinya. Ada orang mencari dunia untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pencariannya terhadap dunia bukan dianggap sebagai dia, maka dunia baginya bukan menjadi penghalang lagi. Dia mencari dunia, kelihatannya dia sibuk urusan dunia. Sehingga di sini bukan berarti kita sama sekali tidak boleh berurusan dengan dunia. Lah kalau orang punya anak, punya istri, anaknya 10, dia mengatakan saya tidak mau urusan dengan dunia, haram dia. Dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Akan tapi ketahuilah, kalau dia ternyata bekerja mencari rizki, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kharaja yas'a ala waladin, dia keluar mencari uang demi anaknya atau untuk orang tuanya, maka fahuwa fi sabilillah, dianggap seperti di jalan Allah. Padahal cari duit, cari nafkah, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di saat kita mencari dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, maka ini akan melalaikan, dan itu penghalang yang sesungguhnya. Yang kedua adalah kita mencari dunia yang di situ kita menggunakan untuk Allah dan di jalan Allah, memberi nafkah, memberi bantuan kepada saudara, untuk menolong orang lain, dan memang dia punya bakat untuk itu. Maka ketahuilah, yang semula dunia itu menjadi penghalang, akan tapi justru menjadi kendaraan dia untuk meluncur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi kita, siapapun yang saat ini bekerja, hendaknya dibenahi niat dan hatinya. Sekarang kau cari duit untuk apa? Kalau hanya untuk kau tumbuk saja, maka duniamu untuk dunia, itu penghalang. Kalau hartamu hanya untuk berbangga-bangga, tidak menghantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir tidak akan kenyang dengan kamu bangga dengan kekayaanmu. Tapi orang fakir kenyang di saat kau beri pertolongan kepadanya. Jika duniamu hanya untuk kau menjadikan sombong, menjadikan kamu sombong, ketahuilah tidak akan berguna untuk dirimu. Sebab masjid dan pondok pesantren tidak akan berdiri dengan kesombonganmu, tapi dengan bantuanmu akan berdiri. Kemudian apapun kebaikan ini tidak cukup dengan kau berbangga dengan hartamu. Maka jika ada orang mencari dunia, mencari harta ini, ternyata orientasi atau keinginannya atau maksudnya hanya untuk dunia, itulah al-khidlan. Dan semua koreksi. Dan kita bermacam-macam. Sehingga apa yang ada di kiri kanan, kemarin disebutkan anak, jangan sampai anakmu menjadikan kau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Duniamu jangan menjadikan kau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak dan dunia bisa menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah di situ ada anak soleh yang menjadikan kita masuk surga? Bukankah di situ ada harta yang menjadikan kita selamat? Jadi itu bukan larangan. Harta yang melalaikan kamu kepada Allah, itu yang harus kau hindari. Anak yang menjadikan kau jauh dari Allah, itulah yang harus kita hindari. Maka kita didik anak kita, dan jangan sampai kita nah ini termasuk selanjutnya, jangan sampai kita demi merawat anak kita lalu kita lupa kepada Allah. Contohnya apa? Membiayai anak sekolah, tidak peduli ini halal atau haram. Anak istri, menyenangkan anak istri, tidak peduli dengan halal haram. Yang penting dapat, haram pun diambil. Dia lupa bahasanya hendaknya dia membiayai anak, membiayai istri, membiayai keluarga, ini adalah sebagai tabungan. Karena aku bekerja untuk mencari uang, aku berikan kepada istriku, bukan karena istriku, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena aku punya kewajiban. Aku memberi makan kepada anakku, perintah agar aku mendapatkan gelar fisabilillah. Maka aku memberikan, aku mencari rezeki, kerja pagi hingga sore dapat uang, aku berikan kepada anak dan istriku dan orang tuaku karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena anak dan istriku. Jadi kalau hanya karena anak dan istriku, lihat apa yang terjadi, dia nggak peduli apakah ini halal atau haram. Maka itu orang yang tertipu. Dan sekarang kita lihat diri kita sendiri. Jika engkau mencari rezeki, mencari uang
ternyata hanya untuk anak dan istrimu saja, bukan karena Allah, maka lihat, Anda dalam bahaya. Dan Anda dalam keadaan yang khudlan tadi, terhinakan. Kenapa? Kesibukanmu mencari dunia, tidak ada nilainya di hadapan Allah, tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana urusan kita dengan pekerjaan kita? Langsung saja, bagaimana urusan kita dengan harta yang sudah kita tumpuk itu? Akankah terus kita tumpuk? Kalau kita tumpuk, lihat berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari duit itu. Dan ternyata setelah mendapatkan duit, tidak pernah kita gunakan untuk Allah. Alangkah ruginya kita. Habis waktu kita. Setelah kita mendapatkannya untuk apa? Ada sebagian hamba Allah yang hidupnya sibuk mencari dunia, akan tapi di otak dan hatinya adalah untuk ngurusi umat. Ada hamba-hamba yang semacam itu. Dan disisahkan ada orang dahulu, ada seorang yang kerja setiap hari pagi dan sore, sampai dikatakan ada minas solihin, setelah diketahui setelah meninggal dunia, dia kerja sebagai seorang kuli saja, seorang pekerja kuli, tapi tidak pernah mengambil duitnya, tidak pernah terkumpul. Rupanya dia selalu setiap ngumpulin beras, kerja kayak orang gila dunia, sampai orang mengatakan, kenapa dia kerjanya seperti itu? Dia kerja toh, hanya paling berhenti waktu sholat saja, dia kerja saja. Rupanya dia bekerja, dia melihat setelah meninggal dunia baru ketahuan ternyata ada beberapa janda-janda yang selama ini adalah tidak ada yang membiayainya. Setiap pagi dia menemukan ada beras di depannya, sampai tidak ketahuan siapa yang memberinya. Baru setelah orang ini meninggal baru sadar bahasanya dialah. Padahal setiap hari kelihatannya seperti kuli yang kerjaannya gila dunia. Dan nanti ada lagi keharamannya menjadi parah lagi jika ada seorang mencari dunia sehingga meninggalkan kewajiban dari Allah. Nah, kalau kita mencari dunia sampai meninggalkan kewajiban dari kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah mencari dunia, maka dunia menjadi penghalang kepada Allah, terhinakan. Ada mencari dunia yang menjadikan kita sebab kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sunnah, maka ketahuilah apa yang kita lakukan ini adalah bentuk makruh. Tapi jika kita mencari dunia, ternyata dengan dunia itu bisa menjadi kita semakin dekat beribadah, banyak beribadah, maka itu disanjung dan itu mulia. Maka kami selalu ingatkan, wahai para hamba-hamba yang selama ini sibuk dengan urusan dunia, kasih ruh dari usahamu itu, kasih ruh daripada kesibukanmu itu. Ruhnya adalah sambung dengan Allah. Di saat duduk di kantor, sebelum kita memulai pekerjaan, ingat kepada Allah dan rencanakan kemuliaan. Seperti halnya orang busuk, orang-orang terhinakan akan selalu merencanakan kehinaan. Mungkin seorang yang pekerja yang selalu dengan kehinaan, dia merencanakan di akhir bulan aku harus nyantai kemana dan melakukan zina di mana, mabuk dengan siapa. Maka ketahuilah hamba yang mulia hendaknya di saat duduk di meja kerjanya, sebelum melakukan pekerjaan sudah membayangkan kemuliaan-kemuliaan di matanya. Misalnya apa? Aku sekali orang bekerja, aku dapat proyek baru saat ini, aku niatkan, ya Allah, di saat berhasil nanti akan aku gunakan untuk kebaikan sebegini. Dan jangan sampai ada 1% pun untuk kehinaan. Awas. Kita bagi untuk anakku, persiapan untuk anakku, istriku dan sebagainya, untuk kemuliaan. Harus begitu. Jangan lupa untuk Allah. Apa buahnya nanti? Di saat kita sudah berhasil karena niat yang serius tadi, mudah keberhasilan kita bawa kepada kemuliaan. Dan di saat belum berhasil, apa yang kita dapat? Allah sudah memberikan pahala. Karena apa? Niatnya seorang mukmin tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niat, kita bercita-cita, sehingga dunia yang selama ini digeluti tidak akan menjadi penghalang. Karena apa? Benar niat. Bahkan mungkin hendaknya dia lebih menekuni lagi, karena dia bakat menjadi orang kaya, bisa menolong banyak orang, terus menjadi orang paling kaya. Tapi orang kaya yang tidak pernah lupa sujud. Bahkan banyak hamba-hamba Allah ya, di saat oleh Allah diberi kekayaan, ternyata benar-benar semakin dekat kepada Allah. Syukurnya ia, kesempatannya untuk beribadah semakin banyak, Masya Allah. Karena dia bisa membagi, bahkan dia memanfaatkan keberadaan pembantunya, menjadikan dia bisa lebih banyak dia zikir. Keberadaan kendaraannya bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi na'udzubillah, sebaliknya, benar-benar ada seorang hamba yang dunia ini menjadikan penghalang baginya.
Seperti kami ceritakan dulu di saat fakir, masya Allah rajin ngaji, akhirnya berusaha untuk beli sepeda. Di saat beli sepeda sudah mulai berkurang, pakai sepeda masih rajin seminggu sekali ketemu kiai, akhirnya pengen beli motor, giliran punya motor jadi sebulan sekali ngajinya, akhirnya pengen beli mobil, kalau sudah beli mobil ketemu kiainya hanya setahun sekali waktu hari raya, itu pun sebentar, tak buru-buru, katanya Pak mau kemana lagi tidak tahu, wallah alam bisawab. Ini problem, berarti dunia menjadikan penghalang baginya. Lihat, semakin jauh dari Allah. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah, hei hamba Allah, jika Allah memberikan kepadamu kenikmatan dunia, apakah itu anakmu, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu harta, jika ternyata dengan itu semua engkau semakin dekat kepada Allah, itulah rajul muwaffaq, orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika itu semua menjadikan kualitas ibadahmu berkurang, hati-hati, alamat khidlan, terhinakan, dan terus akan berkembang kehinaan itu sampai tiba-tiba jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang mengherankan juga, di rumah ada pembantu lengkap, dulu waktu masih ngangetin sayur dengan tangannya sendiri masih bisa ngaji, tapi giliran punya pembantu, yang nyapu pembantu, yang ngerapiin sayur pembantu, tapi kenapa tidak bisa ngaji? Berarti dunia betul-betul menjadi penghalang baginya. Maka bersyukurlah jika anda diberi oleh Allah rizki kok semakin dekat kepada Allah. Dan mestinya memang seperti itu. Kenapa? Dulu aku naik mobil harus nyupir sendiri, sekarang sudah punya sopir, kan tinggal sambil zikir di mobil. Dulu aku sibuk cari duit, sekarang duit mah gampang, enteng, mudah bagiku. Kenapa aku tidak semakin rajin? Ini loh Imam Ibn Atha al-Sakandari ngajak berpikir semacam ini. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepadamu menjadi penghalang. Susah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Punya pangkat sama, yang semula menjadi nikmat menjadi nikmah, bencana. Yang semula menjadi nikmat menjadi malapetaka. Dan alangkah banyaknya orang yang diuji oleh Allah dengan kemudahan tidak mampu, dan ujian ternyata bukan sekedar kekurangan. Kalau orang diuji oleh Allah dengan kekurangan, masih banyak yang segera tobat dan sadar. Di saat sakit mengatakan Allah, Allah, Allah. Di saat fakir datang ke masjid ketemu kiai. Akan tapi ujian yang sangat mengerikan adalah apa? Di saat diberi oleh Allah kemudahan. Lihat, kalau diberi oleh Allah kemudahan, masya Allah, anak bebel itu yang sering minta doa sama ustadz sama kiai ini. Tapi giliran cerdas tuh masya Allah, jarang ketemu kiai, jarang ketemu doa. Naudzubillah ini. Di saat diberi kekayaan, terus dia tertipu, harta dan dunianya menjadikan dia lupa dan lalai, lupa kepada Allah dan lupa kepada kekasih Allah. Baik, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kalau sudah ketemu, ternyata kita jenis yang mana tadi? Jenis orang yang mendapatkan khidlan, kehinaan, atau mendapatkan taufik Rabbani? Atau kita tergolong orang yang semakin dimudahkan oleh Allah semakin dekat kepada Allah? Atau kita tergolong orang yang semakin dimudahkan urusannya semakin jauh dari Allah? Sadar, jika ternyata kita golongan yang pertama, syukuri, semakin kau diberi rezeki kok bisa semakin baik, syukuri, semakin tingkatkan itu semuanya. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan di jalan kemuliaan. Yang ternyata kita kok termasuk golongan yang kedua tadi, semakin diberi oleh Allah kok semakin saya ini kurang syukur. Gara-gara nikah kok jarang ngaji dengan Buya ini, gimana ini? Dulu paling kelihatan di barisan pertama ini, punya istri mundur sab kedua, punya anak satu sab ke-6, punya anak 2 hilang. Ini bagaimana ini? Alasannya anak-anak. Loh, anak kan karunia, jangan sampai anak menjadikan alasan kau jauh dari Allah. Memang serba salah manusia ini. Di saat tidak punya anak ribut, di saat punya anak ribut. Ini mestinya syukur, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami selalu menghimbau, kami tidak merasa terganggu dengan anak kecil yang dibawa ke majlis, karena anak kecil yang dibawa ke majlis rohnya mendengar. Jangan sampai anak jadi alasan, Buya, anak saya di rumah saya tidak bisa ngaji. Bawa anakmu, nanti mengganggu di masjid. Tidak, saya tidak keganggu di masjid. Kalaupun nangis jerit, saya tidak keganggu. Nah, tempatnya luas, kalau nangis diajak jalan ke depan beres. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan gara-gara anak. Apalagi alasan suami, alasan istri. Terus istrimu model apa kalau begitu? Suamimu juga model apa? Mestinya kalau dulu naik sepeda motor sendiri, sekarang boncengan, kan begitu. Gara-gara punya suami malah jarang ngaji, gara-gara punya istri jarang ngaji. Itulah yang dunia menjadikan engkau lupa dan lalai kepada Allah. Dan ini awaik, aikah, syagilah,
maka menjadi orang yang terhinakan khidlan, dan itu akan berkembang kehinaan itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan taufik dari Allah, semakin hari semakin dekat kepada Allah. Di saat diberi Allah kemudahan, semakin dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, mulia, 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 sampai nanti kita bisa bersanding dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.